pada dasarnya adalah tertebus. Yang namanya udah ditebus berarti berhak untuk menyelenggarakan pengkarakteran pencetakan anak itu mau dijadikan sebagai apa dan mau bagaimana kelak ketika dewasanya. Maka anak yang diberikan nama Ergin Saskara Nugraha ini namanya pun tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan ketika nanti di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nama ini akan dipanggil. Nah, maka kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang bagus. Bukan cuma bagus sebutan, tetapi bagus cara maknanya. Karena nama juga bisa dijadikan sebagai doa. Tuh Bapak Solihin misalkan ya. Ini sebagai satu bentuk doa. Moga-moga terkelompokkan menjadi orang-orang soleh. Begitu. Ya. Nah iya, dan solihin kan jamak, maka menjadi orang-orang solihin, kan orang-orang yang benar. Nah, terus nama juga harus bersandingan dengan perbuatan. Ketika nama ini solihin atau mutakin, berarti paling tidak pengkarakteran daripada sifat kita ini hidup di alam dunia kudu soleh, kudu benar, baik ucapan maupun tingkah laku, kan begitu ya. Nah, terus juga jangan langsung ambil nama di Al-Quran. Ada nama Jahannam, dikasih nama Jahannam. Tapi kelakuannya seperti orang-orang yang bakal nempatin Jahannam. Mudah-mudahan ini Ergin Saskara Nugraha ini namanya panjang, yang ada 3 kalimat, ada 3 kata. Mudah-mudahan ada keberatan nama, tetapi nambah-nambah doa yang panjang. Moga anak ini sesuai dengan harapan orang tuanya tumbuh menjadi anak yang soleh dan tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan kemudian di samping memberikan nama yang baik, kewajiban orang tua juga harus menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan kalau emang mampu silakan Abang Restu didik sendiri. Ya. Cuma kadang-kadang suka ada kurang sabar yang namanya orang tua mah. Ya, beda dengan guru yang lainnya di luar orang tua. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti ketika anaknya tumbuh menjadi tumbuh dewasa, ketika tidak diberikan ilmu agama, ilmu untuk mengarungi kehidupan alam dunia, mana saat nanti anak ini melakukan perbuatan dosa, kagak diajarin ngaji, enggak dibenahin perilakunya, maka nanti ini anak, orang tuanya dari anaknya itu akan menanggung beban dosa-dosa daripada anaknya. Makanya dia jadi orang tua. Semakin banyak anak beranaknya kagak pada bener, kagak diajarin ngaji pisan agama, anak itu berbuat dosa, maka dosa anaknya kebagian, orang tua juga kebagian, yang paling adalah orang tuanya. Tuh, makanya ini perlu, kalau emang kagak mampu untuk ngajarin sendiri, silakan titipkan ke yang memang ahlinya, supaya nanti pada saat anak itu berbuat dosa, ini orang tua kagak lagi kena tanggung jawab dosa. Itu ya, maka ini penting Bapak sekalian. Di sini sekarang banyak pengajian ya, mau kulon wetan kidul lor banyak udah pengajian. Yang penting mau aja di mana silakan dititipin anaknya, dipercayakannya di mana supaya dibina, diarahkan supaya jadi orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya dan juga bisa bermanfaat buat masyarakatnya. Yang ketiga adalah kewajiban orang tua adalah memberikan atau mencarikan jodoh. Kalau nanti perempuan nanti diselektif juga, bukan berarti ini kita namanya menentukan jodoh, tapi paling tidak harus kenal sama orangnya. Kenapa? Karena akan menjadi berat ketika anak diberikan kebebasan menentukan pilihan jodohnya, kemudian ini yang jadi jodohnya ternyata kurang benar, maka orang tua nantinya akan kena tanggung jawab juga. Oleh karenanya ketika memang perempuan harus, walaupun kita bebaskan berikan pilihan siapa yang cocok, tetapi paling tidak nanti ada telaah dari orang tuanya kira-kira pas dan dibuat kehidupan. Karena jangan sampai orang tua yang dari kecil ngurus ngasih makanan yang terbaik dari rezeki yang halal, ketika nanti ketemu jodoh yang kurang pas, maka akan menjadi musibah. Kita yang udah sayang sama orang tua, ternyata begitu kawin sama yang menikah sama orang yang kurang tepat, maka hanya akan disia-siakan. Yang terima makan 3 kali cukup dengan sekali, itu pun kurang perhatian. Maka oleh karenanya jalannya adalah menggunakan sholat sunnah istikharah. Mudah-mudahan
apa yang menjadi niatan orang tua Bang Restu ini dari anak-anaknya ini menjadi jalan ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anaknya yang sekarang ini dititipkan kepadanya semoga menjadi qurrata a'yun, menjadi pandangan yang menunjukkan bagi orang tuanya. Jadi kagak nyebelin baik. Kalau anak pulang ada di rumah, pokoknya sewot mulut ini bocah bawa masalah mulu nih. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ketika ada di rumah menyenangkan. Ketika ada di luar, ini bocah teh bikin kita kangen. Berarti kita betul-betul kritiknya buat anak-anak kita. Maka tentunya adalah harus diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang halal dan juga baik secara zatnya dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan dengan demikian anak yang tumbuh nantinya karena diberikan rezeki yang halal akan sangat mudah ketika diberikan nasihat-nasihat yang baik. Barangkali itu saja ya. 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah ketika anak lahir memberikan nama yang baik, yang kedua mengarahkan untuk dididik, dan ketiga adalah menikahkan ataupun mengawinkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu di antara pembelajaran buat kita supaya jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Demikian, mari sama-sama